Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi ke channel Feby. Kali ini aku akan bahasin soal TWK bela negara yang paling hot untuk CPNS 2019-2020 ini. Sebelumnya, teman-teman yang belum subscribe, aku harap subscribe dulu ya, biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru aku, dimana aku akan bahas-bahasin soal-soal yang paling terbaru untuk tes CPNS 2019-2020 ini. Jadi rugi banget nanti kalau teman-teman tidak subscribe channel aku. Terus bagi yang udah subscribe channel aku doain semoga tahun ini kalian semua lulus dalam tes CPNS 2019-2020 ini dan bisa menjadi ASN yang bertanggung jawab untuk kedepannya. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa juga like dan share sama teman-temannya yang lain biar lebih banyak lagi yang mendapat manfaat dari video-video ini. Ingat ya teman-teman, kalau kita memberikan kebaikan kepada orang lain berarti kita menciptakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Jadi nggak ada ruginya kalau kita berbuat baik sama orang lain. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Ini tentang bela negara ya teman-teman. Nomor 1, semangat patriotisme pejuang kemerdekaan harus tetap ditimbulkan ke dalam generasi muda dengan cara A. Berziarah ke makam pahlawan, B. Khidmat dalam mengikuti upacara bendera, C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional, D. Merayakan hari kemerdekaan dengan meriah, E. Bersukacita dalam menikmati kemerdekaan Indonesia. Jawabannya adalah C. Mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional. Pembahasannya, semangat patriotisme pejuang harus tetap tumbuh bagi generasi muda, yaitu dengan mengisi kemerdekaan dengan ikut serta dalam pembangunan nasional sesuai kemampuan atau latar belakang warga negara. Lanjut nomor 2. Hasil akhir yang hendak dicapai dalam upaya bela negara sistem pertahanan utama negara demi mempertahankan keamanan dan pertahanan adalah A. Kuatnya seluruh musuh di wilayah NKRI, B. Hancurnya seluruh peralatan yang dimiliki oleh musuh, C. Musnahnya sumber kekuatan musuh, D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, E. Mundur dan keluarnya musuh di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Jawabannya adalah D. Hancurnya musuh di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pembahasannya, hasil akhir yang ingin dicapai dari sistem pertahanan dan keamanan utama adalah hancurnya musuh dari seluruh wilayah NKRI, sehingga tidak ada lagi serangan dan ancaman terhadap negara kesatuan. Lanjut nomor 3. Perilaku bela negara dalam lingkungan masyarakat dapat dicontohkan dengan perilaku A. Ikut membuat pos ronda, B. Melakukan kebersihan lingkungan setiap hari, C. Ikut serta dalam musyawarah desa, D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling, E. Merencanakan pembangunan tempat ibadah di lingkungan masyarakat. Jawabannya adalah D. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan siskamling. Pembahasannya, bentuk pelaksanaan kegiatan bela negara di lingkungan masyarakat nampak pada perilaku pelaksanaan sistem siskamling. Karena kegiatan ini merupakan pengupayaan penjagaan terhadap keamanan dan ketertiban di kawasan kampung atau desa. Selanjutnya untuk nomor 4, salah satu alat negara yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah A.
TNI, B. Polri, C. Jaksa, D. Hakim, E. Panitera. Jawabannya adalah B. Polri. Pembahasannya, Polri mengemban tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat demi mempertahankan kedaulatan negara. Lanjut nomor 5. Berikut ini merupakan salah satu kejahatan yang dikategorikan transnasional kecuali A. Pengajaran SDA yang dilakukan oleh perusahaan transnasional, B. Maraknya tabloid luar negeri yang beredar dan berkonten pornografi, C. Aksi terorisme berlatar belakang ISIS, D. Adanya berbagai macam budaya asing yang masuk, E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Jawabannya adalah E. Banyaknya kasus korupsi di lembaga legislatif. Pembahasannya, kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang terorganisasi area perbatasan negara yang melibatkan kelompok atau jaringan tertentu yang mengancam berbagai aspek dan bidang di dalam negara. Dan pernyataan yang tidak termasuk dalam kejahatan transnasional adalah kasus korupsi lembaga legislatif. Lanjut nomor 6. Peristiwa tawuran pelajar merupakan contoh pelanggaran serius dan mengancam ketertiban masyarakat yang disebabkan oleh A. Kesadaran terhadap keberagaman tinggi, B. Lemahnya pemahaman terhadap bela negara, C. Rendahnya rasa cinta tanah air, D. Tingginya sikap individualistik kelompok atau perorangan, E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Jawabannya adalah E. Memudarnya nilai dan norma dalam pergaulan. Pembahasannya, penyebab utama dalam aksi tawuran pelajar disebabkan oleh memudarnya nilai norma dalam pergaulan. Maksudnya adalah cara bergaul yang baik sesuai nilai dan norma tidak dilaksanakan dalam menyikapi perbedaan dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 7. Tindakan yang sepatutnya dilakukan ketika mendengar atau melihat suatu kelompok yang berupaya untuk melepaskan diri dari negara kesatuan adalah A. Menjauhi karena takut masuk ke dalam anggota, B. Membiarkan karena bukan termasuk urusan pribadi, C. Bersikap masa bodoh terhadap upaya yang dilakukan kelompok tersebut, D. Segera melaporkan ke pihak berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti, E. Acuh terhadap aksi yang ingin dilakukan karena sudah ada lembaga yang berwenang. Jawabannya adalah D. Segera melaporkan ke pihak berwajib yang dengan menunjukkan bukti-bukti. Pembahasannya, tindakan yang harus dilakukan ketika melihat atau mendengar kelompok yang ingin melepaskan diri dari NKRI adalah melaporkan kepada pihak yang berwajib dengan menunjukkan bukti-bukti. Lanjut nomor 8. Negara menjamin kepada warga negara Indonesia untuk ikut serta bergabung dalam usaha pembelaan negara. Perwujudan tindakan tersebut pada era saat ini adalah A. Menciptakan lagu bela negara, B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri, C. Peduli terhadap ideologi agar tetap terjaga keasliannya, D. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan, E. Ikut serta dalam organisasi masyarakat manapun. Jawabannya adalah B. Mendaftarkan diri menjadi anggota TNI atau Polri. Pembahasannya, upaya bela negara masa kini nampak pada cita-cita generasi muda untuk ikut serta menjadi anggota TNI dan Polri sebagai perwujudan nyata dalam bela negara. Selanjutnya, nomor 9.
Sebuah aturan tertulis yang mendasari pergaulan masyarakat sekaligus mampu menindak pelaku pelanggaran adalah A. Undang-undang, B. Hukum, C. Norma, D. Nilai, E. Prinsip. Jawabannya adalah B. Hukum. Pembahasannya, hukum merupakan aturan tertulis yang berisi norma, ketentuan, dan sanksi untuk mengatur dan melindungi masyarakat. Nomor 10. Berikut ini yang termasuk dalam sikap-sikap patriotisme adalah A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga, B. Menghargai perbedaan demi persatuan dan kesatuan, C. Memberikan harta benda kepada negara, D. Terdepan dalam menentang negara penjajah, E. Mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Jawabannya adalah D. Terdepan dalam menentang negara penjajah. Pembahasannya, sikap patriotisme paling tinggi adalah menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia. Lanjut nomor 11. Khusus pada ancaman terorisme, terdapat lembaga baru yang menangani kejahatan tersebut karena memiliki kewenangan mengaudit dokumen intelijen negara. Mengaudit dokumen intelijen negara yang disebut dengan A. Hearing, B. Briefing, C. Intel Auditor, D. Independent Inspectorate, E. Lembaga Anti Teror. Jawabannya adalah A. Hearing. Pembahasannya, lembaga yang berwenang untuk mengaudit dokumen intelijen negara dalam mengatasi kejahatan terorisme adalah hearing. Lanjut nomor 12. Tindakan seluruh warga negara dijamin oleh hukum sebagai bentuk pengaturan dan perlindungan. Hubungan perlindungan hukum terhadap warga negara dengan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada A. Batang tubuh, B. Pembukaan UUD 1945 alinea 3, C. Pembukaan UUD 1945 alinea 4, D. UUD 1945 pasal 5, E. UUD 1945 pasal 28. Jawabannya adalah C. Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Pembahasannya, penjaminan hukum dalam upaya pembelaan terhadap warga negara dalam mengatur dan melindungi terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar 1945 yang berlandaskan Pancasila. Lanjut nomor 13. Upaya negara dalam melindungi warga negara dalam hal banyaknya peredaran beras plastik atau makanan kadaluarsa merupakan tugas dan tanggung jawab negara dalam A. Menjaga keamanan warga negara, B. Membela dan melindungi warga negara, C. Menyejahterakan rakyat, D. Menjaga stabilitas kebutuhan pokok, E. Menjamin ketersediaan kebutuhan pokok rakyat. Jawabannya adalah C. Menyejahterakan rakyat. Pembahasannya, peredaran kebutuhan pokok yang mengganggu keberlangsungan hidup warga negara merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini, negara memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyat. Lanjut nomor 14. Perlindungan pahlawan devisa yang terjerat permasalahan sosial, hukum, dan politik di luar negeri merupakan tugas dan tanggung jawab negara untuk A. Menjamin sistem keadilan hukum, B. Mengedepankan equality before the law, C. Menjamin keamanan warga negara, D. Memperjuangkan hak asasi manusia, E. Membela rakyat. Jawabannya adalah E.
membela rakyat. Pembahasannya, upaya perlindungan kepada seluruh warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri, adalah tanggung jawab dan tugas negara untuk membela rakyat. Nomor 15. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan. Tenaga medis merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit. TNI dan Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban, serta guru yang mencerdaskan generasi. Merupakan upaya bela negara berlatar belakang A. Pengabdian, B. Sukarela sesuai profesi, C. Kewajiban, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Kewajiban sesuai profesi. Jawabannya adalah D. Pengabdian sesuai profesi. Pembahasannya, bentuk-bentuk profesi yang ditampilkan mendasari upaya pembelaan terhadap negara yang dinilai sebagai pengabdian sesuai kemampuan pekerjaan atau profesi yang sama-sama memiliki tujuan untuk membela negara. Lanjut nomor 16. Pertahanan negara merupakan sebuah sistem yang penting bagi negara karena upaya pembelaan terhadap negara demi menjamin keberlangsungan hidup warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya merupakan esensi A. Rasional, B. Vital, C. Moral, D. Kontekstual, E. Empirik. Jawabannya adalah B. Vital. Pembahasannya, upaya pertahanan negara sebagai bentuk penjaminan terhadap keberlangsungan hidup warga negara beserta fungsi-fungsinya merupakan esensi vital. Nomor 17. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. B. Bela negara adalah cara mencapai tujuan. C. Bela negara merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara. D. Bela negara dapat mempersatukan keberagaman. E. Bela negara dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Jawabannya adalah A. Bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Pembahasannya, bangsa Indonesia secara harfiah merdeka dan memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bertekad untuk menegakkan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan negara memiliki arti bahwa usaha pembelaan negara merupakan amanat dari para pendiri negara sebagai pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan dan harus diisi dengan upaya pembelaan terhadap kemerdekaan demi menjaga kedaulatan. Selanjutnya nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Merupakan hak dan kewajiban warga negara. 2. Demi terwujudnya tujuan nasional. 3. Mencintai bangsa dan negara. 4. Perwujudan penentangan terhadap penjajahan. Pernyataan di atas merupakan A. Ciri bela negara. B. Hakikat bela negara. C. Makna bela negara. D. Prinsip bela negara. E. Tujuan bela negara. Jawabannya adalah D. Prinsip bela negara. Pembahasannya, semua pernyataan tersebut termasuk dalam prinsip dari bela negara. Lanjut nomor 19. Unsur berdirinya negara secara de facto kecuali A. Wilayah, B. Rakyat, C. Pemerintahan, D. Pengakuan dari negara lain, E. Adanya tujuan bernegara. Jawabannya adalah D. Pengakuan dari negara lain. Pembahasannya, unsur berdirinya suatu negara secara de facto, rakyat, pemerintah, dan wilayah. Sedangkan unsur berdirinya suatu negara secara de jure
yaitu pengakuan dari negara lain. Lanjut nomor 20. Berikut yang dapat memicu persatuan negara Indonesia kecuali A. Lagu Nasional Indonesia Raya, B. Lambang Garuda Pancasila, C. Sangsaka Merah Putih, D. Lagu-lagu daerah, E. Lagu-lagu nasional. Jawabannya adalah D. Lagu-lagu daerah. Pembahasannya, lagu daerah tidak termasuk pemicu persatuan dan kesatuan, karena lagu daerah berasal dari hasil kebudayaan tertentu yang belum tentu secara nasional memiliki esensi dan nilai persatuan. Lanjut nomor 21. Pengertian memaksa yang hadir dalam negara memiliki arti bahwa A. Memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan, B. Memaksa warga negara untuk menetapkan tujuan bersama, C. Memaksa warga negara untuk tunduk pada ketentuan hukum, D. Memaksa penduduk untuk menjadi warga negara, E. Memaksa menempati seluruh wilayah NKRI. Jawabannya adalah A. Memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan. Pembahasannya, pengertian memaksa yang dimiliki negara adalah untuk memaksa warga negara agar mematuhi seluruh aturan. Selanjutnya nomor 22. Alasan utama para pejuang kemerdekaan untuk merdeka hanya rasa cinta terhadap bangsanya, sehingga A. Rela berkorban demi bangsa dan negara, B. Anti terhadap penjajahan dimanapun dan kapanpun, C. Merasa senasib dan sepenanggungan, D. Tidak mau menerima perbedaan, E. Merasa hebat untuk memperoleh penghargaan. Jawabannya adalah A. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Pembahasannya, rasa cinta terhadap bangsa merupakan fondasi dasar para pejuang kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bersama tanpa pamrih dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Nomor 23. Organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka adalah A. Gerakan Rakyat Indonesia, B. Indische Partij, C. Gabungan Politik Indonesia, D. Serikat Islam, E. Partai Indonesia. Jawabannya adalah B. Indische Partij. Pembahasannya, Indische Partij dibentuk oleh 3 serangkai, yaitu Dewes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini merupakan organisasi politik pertama di Indonesia yang ingin mencapai Indonesia merdeka. Lanjut nomor 24. Jika negara dalam keadaan darurat dan genting akibat serangan musuh, maka sikap yang harus ditunjukkan adalah A. Menunggu perintah dan permintaan pemerintah, B. Ikut berjuang dan mempertahankan negara jika banyak yang ikut serta, C. Membiarkan saja karena bukan kewenangan rakyat, D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, E. Mengambil manfaat dari situasi yang ada. Jawabannya adalah D. Berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran. Pembahasannya, cukup jelas bahwa sikap yang harus ditampilkan ketika negara dalam situasi yang genting adalah berperan aktif dalam upaya pembelaan negara dengan penuh kesadaran, karena rakyat adalah komponen cadangan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Lanjut nomor 25. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A.
nasionalisme, B. cinta tanah air, C. bela negara, D. patriotisme, E. menghargai perbedaan. Jawabannya adalah C. bela negara. Pembahasannya, penekanan persatuan Indonesia bukan sebagai bentuk ancaman, melainkan mempersatukan adalah cerminan dasar dalam bentuk upaya bela negara.